Salam. الحمد لله الحمد لله الذي تتم به نعمته الصالحات والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي الكرامات. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير، تغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير، وتكون لنا بها وليا ونصيرا. أنت ولينا ومولانا فنعم المولى ونعم النصير. ورضي الله تعالى عن سيدنا وسندنا قطب المكتوم أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وجميع أزواجه وذريته ومقدميه وخلفائه وأحبابه من الإنس والجان أجمعين. أما بعد. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bersama-sama kembali melaksanakan rutinan kita, yaitu mengkaji kitab-kitab Thariqah Tijaniyah, yang mana alhamdulillah pada pagi hari ini kita memulai kembali mengkaji kitab, yaitu kitab Qasdus Sabil. Insyaallah pagi hari ini di pertemuan pertama kita, mudah-mudahan kita bisa terus mengkaji kitab-kitab Thariqah sehingga dalam beberapa pertemuan, puluhan pertemuan ke depan ini bisa dikhatamkan sebagaimana kita menghatamkan kitab Hidayatul Rabbaniyah. Alhamdulillah kemarin 15 kali pertemuan lah kita selesai. Nah, mudahan juga ini belas-belasan kali pertemuannya kita juga selesai mengajinya insyaallah. Kitab ini karya daripada Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau seorang ulama besar yang ada di negeri Mesir. Nah, jadi Syekh Muhammad Hafiz ini adalah seorang muhaddis. Nah, jadi ahli dalam bidang hadis sehingga menjadi rujukan ulama-ulama di Mesir dalam bidang hadis. Nah, jadi ulama-ulama besar di Mesir itu rata-rata pernah mengambil ilmu hadis dari sini. Nah, jadi marja'iyah, rujukan ilmu hadis di Mesir salah satunya adalah Syekh Muhammad Hafiz Al-Masri ini. Nah, jadi Sidin ini diriwayatkan sebelum memegang Thariqah Tijaniyah itu sudah memegang 5 thariqah. Jadi berbagai macam thariqah sudah dipegang Sidin, dan Sidin ini mendapatkan luar biasa kecerdasan sehingga banyak diberi Allah Ta'ala anugerah hafal kitab-kitab. Bukan sekadar paham lagi gitu, nah hafal dan paham. Karena kitab itulah ada orang yang sanggup menghafal tapi tidak sanggup memaham. Ada juga orang yang hanya bisa memaham tapi tidak sanggup menghafal. Nah, yang paling bagus itu apa? Inya bisa menghafal, bisa memaham. Nah, sudah paham, hafal pulang. Nah, ini orang-orang yang otaknya itu sudah terbiasa untuk disiplin. Nah, menghafal itu perlu konsisten.
Ada memang otak-otak orang nah hanya bisa menghafal aja, memahamkan kuat. Nah ada juga orang otak-otak orang yang kuat memaham, menganalisa, kemudian lagi mencari pemecahan masalah, tapi menghafalnya kadang kuat. Nah kalau sini termasuk pemahamannya kuat dan hafalannya kuat. Nah jadi Sidin ini salah satu pilar Thariqah Tijaniyah yang ada di negeri Mesir. Jadi banyak Allah Ta'ala munculkan karamat dari Sidin ini. Di antaranya Sidin ini hafal kitab puluhan jilid. Diceritakan beliau hafal kitab Futuhatul Makkiyah. Futuhatul Makkiyah berapa puluh jilid itu hafal. Ada gampang-gampang Futuhatul Makkiyah itu. Hafal Fathul Mu'in aja berat banget. Hafal Futuhatul Makkiyah. Ibnu Arabi itu hafal sendiri. Ya, tentunya kitab-kitab hadis yang lainnya itu hafal juga. Kutubus Sittah itu pasti hafal juga. Dan ada pernah kejadian yang luar biasa. Ketika itu di negeri Mesir terjadi dialog antar agama. Nah, jadi antara Islam dan Kristen itu terjadi dialog. Di Mesir itu dua agama aja bang. Kalau kita kan 6 agama. Kalau kita ini Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Sabuting bertambah lagi 7 aliran kepercayaan. Nah, karena banyak yang mendetarakan juga. Jadi selain daripada 6 ini yang mayoritasnya itu disebut aliran kepercayaan. Nah ada yang protes kenapa aja kami ini jadi aliran kepercayaan. Nah, alasannya kalau ditulis didaftarkan agama di Indonesia ini kecambar ratus agama. Nah, yang terbaru itu kan agama yang muncul tahun 2000 berapa semalam di Indonesia ini. Ngaran agamanya Salamullah. Nah, nabinya itu si Nanggundul Tebinian Nanggundul, si Lia Eden mati sudah. Nah, itu kan mengaku Yesus, mengaku Nabi, mengaku Jibril, Sarabaya diakuinya. Lalu ditangkap sama Solo. Banyak, nang kena ketujuh, Kristen kena ketujuh, Islam kena ketujuh, mengaku bertahannya apa? Lalu akhirnya keluar pada penjara maulah agama sorangan ngarannya Salamullah. Kenapa diprotes? Saya leginya agama sorangan. Akhirnya apa? Ada juga yang mengikuti sampai wah ini mungkin bisa jadi pengikutnya tuh ada. Nah jadi selain pada enam itu aliran kepercayaan di Indonesia ini karena mau didaftarkan biayanya beratus agama di Indonesia ini. Macam-macam ngarannya kita. Nah di Mesir itu cuma ada 2, yaitu Islam dan Kristen. Kristennya pun Koptik, akhirnya Koptik. Karena Kristen ini kan 3 yang besar di dunia ini. 1 Katolik, 2 Protestan, 3 Ortodok. Nah Ortodok tuh Koptik. Nah pas dialog antar agama tadi, Syekh Muhammad Hafiz ini berbicara dengan pendeta-pendeta yang dari luar negeri. Nah, menang pendetanya di sana tuh kan bahasa Arab. Di wadah kita mungkin dikira orang sehai kan, bajunya berjubah juga. Habis itu berkopiah juga, bermulang juga pendetanya situ tuh.
Nah, cuma ada salibnya di Gulu kan. Itu aja bedanya. Baju hirang pendetanya tuh baju hirang. Baju dinasnya tuh. Hmm. Nah, jadi berdebat dialog antar agama tadi, Syekh Muhammad Hafiz, ajaibnya si dia nih orang Arab, tapi ketika berbicara karena dialognya ini internasional, ada nang bahasa Prancis, nih bahasa Inggris, macam-macam. Lalu Sidin bicara bahasa Inggris, bahasa Prancis dengan fasih. Nang kayu sudah puluhan tahun belajar tuh. Nah, nang kayu sudah puluhan tahun belajar bahasa asing tadi. Nah, lalu kagum ya kan orang-orang yang hadir di dialog nih. Kagum melihat eh, luar biasa fasihnya Syekh Muhammad Hafiz ini dalam bahasa asing. Nah, lalu di antara pendeta-pendeta yang hadir, nah orang Arab pendetanya ini, nah orang Mesir. Nah, setelah selesai itu kan bertanya lawan Sidin. Nah, jadi di mana pian belajar bahasa Perancis, bahasa Inggris nih? Jadi lancar benar nih. Jadinya Sidin, kalau ikam hendak bisa bahasa bahasa asing kayak aku nih, gampang aja caranya. Kamu nyisin kena, masukkan keluar. Nah, ikam zikir dan nanti baca. Nah, bila ikam selesai keluar itu, keluar sudah. Kamu bahasa apa aja lagi bisa ya sih. Nak bahasa gambut, kalau lagi nak bahasa keluar, kalau lagi bahasa Tanjung, bahasa apa lagi bisa ya sih. Jadi tak aja teh pendeta tuh kan, yalah ya, bujuran saya bujuran. Bila kamu masuk keluar sini, keluar kan anak bahasa apa aja lagi bisa bisa. Tapi syaratnya sebuting sih, sebelum masuk keluar harus Islam dulu. Nah ini kadang mau pendeta nih, kalau kadang Islam udah kawal sih masukkan ke keluar. Nah artinya kan ada gitu nah ilmu-ilmu nah seperti itu ada sebenarnya. Nah Allah Taala anugerahkan dengan para wali Allah yang mana mereka tuh dengan begitu mudahnya set pandai. Dan ini bagian dari mukjizat Nabi. Bagian dari mukjizat Nabi. Suatu hari kan pernah Sayyidina Ali mendengar Sayyidina Ali ini kan alim luar biasa, sudah alim kada gampangan, wa aliyun babuha Madinatul ilmi wa aliyun babuha. Ujar Rasulullah, aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina dan Ali ini pintunya ilmu. Paling alim sahabat secara umum Sayyidina Ali. Ya walaupun dalam bidang-bidang tertentu ada sahabat yang melebihi Sidin, cuma secara keseluruhan Sidin yang paling alim. Jadi pada suatu hari pernah ada orang asing datang ke Madinah. Lalu berbicara lawan Rasulullah dengan bahasa yang Sayyidina Ali pun tidak paham. Tapi Rasulullah bisa menyambungi. Takjub ya Sayyidina Ali kan. Bahasa apa gitu nah. Kalau bahasa Arab mungkin pasti Sidin paham gitu nah. Berarti lain bahasa Arab. Nah, tapi ya itulah tadi anugerah Allah Ta'ala karuniakan itu kepada para nabi, pada para wali yang bisa seperti itu. Ulun menduga juga bisa jadi kan antara jarak orang-orang asing itu lawan Madinah kan terlalu jauh juga antara kita lawan Madinah bisa jadi juga ada sudah utusan dari Indonesia yang sampai ke Arab sana dan bertemu Rasulullah. Ada tahu kita abad ke-7 itu kan sudah ada kerajaan di kita nih. Nah, bisa jadi ada nanti imbai gitu nah kaum Arab kah bertemu Nabi dan Rasulullah paham dengan bahasa-bahasa di luar bahasa Arab. Di antara karamat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Sidin itu Syekh Hafiz ini yaitu Sidin pada suatu hari berzikir zikir itu kan panas. Nah lalu Sidin pun sanggup menahan panas zikir tadi. Nah ketika Sidin habis berzikir Sidin terjun menyelam ke sungai Nil. Itu langsung berbunyi
Makanya pandai besi, nah, habis didadang ke api itu masukkan ke banyu. Nah, saking panasnya awak sidin itu nah seperti itu. Nah, itu mau lain panas kayak orang demam lain lah orang zikir tuh panasnya panas karena rindu dan Allah Taala. Nah, jadi masuk dalam banyu tuh cus bunyi. Nah, itu luar biasanya Syekh Muhammad Hafiz dan Sidin menghabiskan ilmu waktu Sidin dalam ilmu, dalam amal serta menyebarkan agama Islam, menyebarkan tarekah, menyebarkan ilmu-ilmu agama Islam. Nah, jadi Sidin dikenal jar Syekh Ali Jum'ah ketika ada orang yang mengatakan berbagai macam lah tentang tarekah, diantaranya tarekah Tijani, jar Syekh Ali Jum'ah, kaifa nudallilu Syekh Muhammad Hafiz huwa masya Allah fi 20 sana shalla subha bi wudu'il isya. Jadi Sidin Syekh Muhammad Hafiz di dalam masa 20 tahun itu sembahyang subuh dengan wudhu salat isya. Artinya kada bebatalan. Napa nanti gawe Sidin? Nonton bola kah kada? Nah, begadang ada kekaruan kah kada? Nah, gawian sini apa menulis hadis Rasulullah SAW. Semalaman menulis dari habis isya sampai subuh, sembahyang subuh dengan wudhu salat isya. Nah, saking luar biasanya. Nah, dalam puluhan tahun ini, nah itu kada sehari dua hari. Nah, lalu jersey ali Jumaah, kaifa nudhallilu mithlaha ula'in nas. Bagaimana kita bisa mengatakan orang yang seperti ini sesat? Yang menghabiskan waktunya, umurnya untuk berkhidmah kepada agama, berkhidmah kepada hadis Nabi. Kayak apa orang yang seperti bisa kita katakan sesat? Ada mungkin kalau kita katakan sesat orang yang seperti ini kan? Nah, alhamdulillah Sidin banyak menuliskan kitab yang menjadi peninggalan di dalam Thariqah Tijaniyah. Nah, alhamdulillah kita kaji pada hari ini insyaallah. Nang judulnya Qasdus Sabil fit Thariqah At-Tijaniyah. Nah, baca dulu rahmat. Qala al-musannifu qala yang pertama dulu yang dibaca tulisan daripada anak Sidin lah. Ini anak Sidin pernah datang ke Banjar, Syekh Ahmad Hafiz namanya. Nah, Syekh Ahmad Hafiz tahun berapa kemarin ya kalau kada khilaf 2000 berapa? 16 2014 tahun 2013 pernah ke Banjarmasin, yang mana Syekh Ahmad Hafiz ini meninggal dunia tahun 2017 dalam keadaan sujud. Nah, murid anak Sidin nih Syekh Ahmad Hafiz meninggal dalam keadaan sujud dalam salat menuju salat subuh. Nah, jadi lain salat subuh malah Sidin salat malam cuma menjelang subuh sudah. Nah, di sujud Sidin Allah Ta'ala cabut roh Sidin dan meninggal dunia. Nah, yang sekarang menjadi Khalifah Sidin yaitu anaknya dari Syekh Ahmad Hafiz ngarannya Syekh Muhammad juga. Nah, kita baca dulu mukaddimah dari anak Sidin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqdimun. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mayamin wa anna bihim ajmain wa ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Salawat dan salam kepada sepaling mulia Rasul baginda Sayyidina Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya yang diberkahi, dan beserta salawat tadi juga kepada kita semua, amin ya rabbal alamin. Adapun setelah itu Fi hadzal kutaibi ikhtara Maulana Syekh Muhammad Al-Hafiz At-Tijani radhiyallahu anhu hadzal unwana qasdus sabil wa huwa ikhtiyarun ajibun yanammu an basiratin nafidatin kama qala ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah. terus Wabahathna fi mukhtari sihahi fawajadna al-qasda ityanus sayyi ay naha nahwah wassabilu at-tariq. nah, di dalam kitab kecil ini Syekh Muhammad Hafiz memilih judul Qasdus Sabil, yang mana
Pemilihan judul dengan Qasdus Sabil ini merupakan sebuah pemilihan yang ajaib yang muncul daripada mata hati yang tembus. Mata hati yang terbuka. Sebagaimana Allah berfirman, bertakwalah kalian kepada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengajarkan ilmunya kepada kalian. Nah, jadi ilmu itu ada dua. Nah, ada ilmu kasbi, ada ilmu mauhibi. Ilmu yang kita usahakan dapatnya. Nah, yaitu belajar kayak kita nih. Nah, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu bisa didapatkan dengan belajar. Nah, duduk kita di hadapan guru, nah, baca kitab, menulis, merangkum. Nah, itu ilmu dengan proses ta'allum. Tapi ada juga ilmu nang mauhibi, yaitu anugerah dari Allah Ta'ala yang didapatkan dari hasil mengamalkan ilmu. Nah, dari takwa, ya karena ia mengamalkan ilmu, lalu akhirnya Allah Ta'ala munculkan ilmu dari dalam hatinya. Nah, jadi kita dua macam cara dapat ilmu tadi lah. Satu, ta'allum. Dua, mauhibah. Nah, cuma cara normalnya tuh belajar. Nah, ta'allum kayak kita nih, ta'lim cara normalnya. Nah, kalau cara mauhibah tadi, itu dengan bertakwa kepada Allah, itu akan diberikan. Nah, akan diberikan ilmu, dan itu bergantung kapasitas kekuatan orang tadi menampung juga kayak apa. Nah, cuma itu biasanya orang yang sudah ada modal. Nah, untuk bertakwa ini kan perlu ilmu dulu. Takwa itu kan kita menjalankan yang diperintahkan Allah, kemudian menjauhi yang dilarang Allah Ta'ala. Yang diperintahkan Allah ya tentunya seperti yang ada di dalam rukun Islam, rukun iman. Kita disuruh sholat, puasa, disuruh zakat, haji. Nah, kayak kita hendak melaksanakan sholat, kalau kita kan ada ilmunya, nah, dari bersuci, dari berwudu, beristinja, nah, kemudian naik kita sholat, nah, kemudian kita puasa, syarat-syarat puasa, rukun puasa, nah, kayak itu juga zakat dan yang lainnya. Kada akan bisa kita bertakwa kepada Allah kalau kada ada ilmu basicnya dahulu. Nah, jadi sudah mengaji ilmu basicnya nih, hanya kena mengamalkan ilmu, hanya kena dapat laduni. Nah, kada mau dari awal-awal nak laduni dulu. Amun basicnya kada kawa laduni itu dihasilkan dari takwa dan Allah Ta'ala. Wattaqullah wa yu'allimukumullah. Nah, hendak bertakwa ini perlu ilmu. Nah, jadi kada benar kalau ada orang nah hendak ya aku laduni aja ya kalau usah belajar-belajar. Karena bisa aja Allah Ta'ala memberi ilmu. Nah, ini kada kawa. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Nah, orang nambah amal tanpa ilmu, amalnya itu tertolak, kada akan diterima. Amalnya misalnya kada berilmunya kada tahu kayak apa istinja yang benar, kayak apa mandi wajib yang benar, yang sesuai dengan anjuran agama. Nah, karena beristinja misalnya kada bujur, lalu kada suci, kayak apa hendak sah sholatnya. Nah, jadi kada kawa itu dikesampingkan. Nah, taklim tuh harus ada juga. Cuma dengan mengamalkan ilmunya dapat, ia akan ditambahkan ilmu oleh Allah Ta'ala dengan berkat ia bertakwa tadi. Nah, lalu kita jadi mencari di dalam kamus. Nah, di dalam kamus Mukhtar Sihah, maka kita temukan bahwasanya arti qasdun itu adalah mendatangkan sesuatu. Nah, atau kita mencontoh terus dengan seumpamanya. Kemudian sabil yaitu jalan. Nah, jadi maksudnya di sini kita mendatangkan sesuatu yang seumpamanya, nah yang mana itu berkaitan dengan urusan tarekat, urusan perjalanan menuju Tuhan. Nah, jadi harapannya tentunya kitab ini akan bisa mengantarkan gitu nah si pembacanya, si yang belajarnya kepada jalan yang benar dalam menuju hadrat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tarekat tijaniyah. Terus
Qala ta'ala qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin anna wa man ittaba'ani faman qasada taqayyuda bihadhihi tariqah fa alaihi iltizamu surutiha wa adabiha wa akaduha al muhafazatu ala al umuri syar'iyyah ilman wa amalan haitsu inna bidayatat tariq wa nihayataha al amalu bil kitabi was sunnatil musyarrafah wa qad qala Syekhu Sayyidi Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu idza sami'tum anni syai'an fazinuhu bimizanis syar'i fa in wafaqa fa'malu bih wa in khalafa fatrukuhu intaha. Allah berfirman, inilah jalanku, aku ajak. Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah dengan mata hatiku. Serta orang yang mengikutiku. Nah, barang siapa menghendaki ingin berikatan dengan thariqah ini, jadi mempunyai ikatan dengan thariqah tijaniyah, maka hendaknya dia itu melazimi dengan syarat-syarat serta adab-adabnya. Nah, jadinya harus melaksanakan syarat-syarat dan adab-adab thariqah. Yang paling kuatnya, yang paling ditekankan, yaitu menjaga perkara-perkara syariat, baik secara ilmu ataupun amalnya. Nah, jadi harus paham syariat. Yang mana permulaan perjalanan menuju Tuhan serta puncak perjalanan menuju Tuhan yaitu dengan mengamalkan Quran dan sunnahnya Rasulullah yang dimuliakan. Nah, jadi permulaan ataupun ujung dalam perjalanan itu yaitu mengamalkan Quran dan sunnah. Nah, jadi perjalanan orang itu di ujung sama dengan perjalanan orang di akhir. Perjalanan orang di permulaannya. Faman asyarakat bidayatuhu asyarakat nihayatuhu. Barang siapa yang bersinar di permulaan perjalanannya, maka di ujung perjalanan pun akan bersinar. Nah, jadi ada istilah gitu nah. Orang yang sudah sampai itu sudah hai lagi, nya kada beramal lagi sudah. Nya sudah sampai, jangan itu kada mungkin seperti itu. Kenapa? Karena orang yang sudah sampai tadi, ini pasti bahkan kada sekadar sama ibadahnya, pastinya melebihi pada ibadah sebelumnya. Karena ibadah tadi bukan sekedar beban lagi. Itu sudah menjadi apa? Menjadi kelezatan baginya. Makanya Rasulullah itu sini mengucap apa? Jalsidin wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Nah, dijadikan ya Rasulullah kesenangan hatiku ini yaitu salat. Pada salat. Nah, jadi salat itu adalah kesenangan hatiku. Allah menjadikan salat sebagai kesenangan hatiku. Nah, bukan istilahnya sebagai beban kada, tapi sidin kenyamanan hati sidin, kesenangan hati sidin dalam salat. Makanya ketika sidin menyuruh Bilal qomat itu kan, arihna ya Bilal ya Rasulullah. Arihna ya Bilal. Sayyidina Bilal ini kan tukang azannya Rasulullah nih. Azan dan qomat. Nah, Sayyidina Bilal jadi suruh Rasulullah qomat itu bahasanya arihna ya Bilal. Lapangkan kami wahai Bilal. Yaitu dengan apa? Dengan sholat. Artinya qomat kan. Kita sholat itu artinya menuju ke lapangan. Menuju kedamaian. Nah, jadi kada mungkin kalau sampai itu ibadah itu ampih, malah orang bisa bertambah ibadahnya. Karena semakin intens lawan Tuhan tuh. Allah berfirman, Sayyiduna Syekh berkata, apabila kalian mendengar tentangku sesuatu, maka hendaknya timbanglah dengan timbangan syariat. Jika sesuai, maka silahkan diamalkan. Nah, jika tidak sesuai, maka silahkan ditinggalkan. Terus.
ثم بين شروط الطريقة التجانية لمن يريد تقيد بها بعد استخارة الله عز وجل واستئذان والديه أو أحدهما لأنه مقبل على فرار إلى الله مع كمال العبودية له تبارك وتعالى واستيفاء حقوق الربوبية كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه. Kemudian Syekh Muhammad Hafiz juga menjelaskan syarat-syarat thariqah tijaniyah bagi orang yang ingin masuk dengannya. Nah, setelah beristikharah kepada Allah Ta'ala dan meminta izin kepada kedua orang tuanya atau salah satunya. Kenapa jadi harus minta izin kepada kedua orang tua? Karena dia akan masuk, akan menghadap dalam perjalanan menuju Allah Ta'ala. Nah, jadi dia akan lari menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan kesempurnaan kehambaan bagi dia. Nah, jadi dengan kesempurnaan penghambaan untuk Allah Ta'ala. Dengan kesempurnaan penghambaan untuk Allah Ta'ala. Serta dengan menyempurnakan hak-hak ketuhanan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, sesungguhnya untuk Tuhanmu itu memiliki hak. Sesungguhnya untuk Tuhanmu atas dirimu ada haknya. Dan bagi dirimu atas dirimu ada haknya. Dan bagi dirimu atas dirimu ada, dan bagi keluargamu atas dirimu ada haknya. Nah, maka berikanlah setiap orang yang memiliki hak itu akan haknya. Nah, jadi orang yang hendak masuk dalam thariqah tijaniyah ini harus paham dahulu apa aja yang ada di dalam thariqah tijaniyah, rukun thariqah itu apa aja, kemudian lagi syarat-syarat thariqah itu apa aja, adab-adab dalam thariqah itu apa aja. Kemudian hanya beristikharah kepada Allah, meminta pilihakan kepada Allah Ta'ala jalan nang mana nang harus ingin ikuti dalam menuju hadrat Tuhan ini. Nah, setelah itu hanya meminta izin kepada kedua orang tua atau salah satunya. Kenapa jadi harus meminta izin? Karena ini akan berlari menuju Allah Ta'ala. Jadi akan melaksanakan penghambaan nang luar biasa menuju hadrat Tuhan. Dari karena itu perlu izin lawan orang tua. Nah, kenapa? Karena orang tua itu beri hak atas kita. Maka kita diperintahkan untuk memberi hak orang tua tadi. Nah, kita ini kan ada haknya, hak orang lain itu ada pada kita. Hak Allah dari kita ada, hak Rasulullah ada pada kita. Kemudian lagi hak diri kita ada atas kita, hak keluarga kita ada atas kita. Kemudian lagi hak kawan ada atas kita. Nah, itu hak-hak orang lain itu diperintahkan untuk kita tunaikan. Nah, untuk kita tunaikan. Nah, untuk kita berikan. Ini pernah ulun tanyakan lawan salah seorang syarif. Jadi ulun minta izin ini kan diharuskan nih kepada kedua orang tua sebelum masuk tarekat atau salah satunya lah. Lalu kayak apa aja ulun kalau diizini? Nah, saya bisa izin sudah lalu kuitan nih, kuitan kan dia mengizini masuk tarekat nih. Kayak apa? Jadi jar syarif waktu itu kada masalahnya sih kalau kada diizini silahkan aja masuk. Karena jisin maksud isti'zan di situ artinya apa? Menghormati. Nah, bepadah. Kuitan tuh asal tahu aja, amun kuitan menahati, kada wajib mentahati kita. Kenapa? Karena kita nih menuju Tuhan. Kalau ditangati sidin ya kita kada masih lawan tangatan sin tadi. Kenapa? Karena ini lebih penting. Nah, jadi kuitan menangati tadi kita hormati tetap, kita sayangi, cuma tetap aja kita masuk dalam tarekah. Nah, kayak itu jadi. Jadi konteksnya minta izin itu bukan meminta persetujuan bahi mentok ada.
cuma konteksnya tuh menghormati. Terus وبين مولانا الحافظ رضي الله تعالى عنه الأذكار والأوراد اللازمة في هذه الطريقة المشرفة وهي ورد الصباح وورد المساء والوظيفة والهيللة وهذه الأوراد ولله الحمد يذكرها المريدون في أرجاء الأرض من المشرق إلى المغرب ومن الشمال إلى الجنوب لا تغيير ولا تبديل. nah jadi setelah itu kemudian Syekh Muhammad Hafiz, nah ini kan pengantar dari anak Sidin tadi, menjelaskan di kitab Sidin ini akan zikir-zikir serta wirid lazim dalam tarekah yang dimuliakan ini, yaitu wirid lazim pagi, lazim sore, wazifah dan hailalah. Dan semua wirid ini untuk Allah Ta'ala segala pujian itu dibaca oleh semua murid di penjuru bumi, baik itu di timur ataupun di barat. Nah, dari timur sampai barat, dari utara sampai selatan, itu sama wiridnya. Tidak ada perubahan, nah, tidak ada pergantian. Nah, itu salah satu mayizah keistimewaan tarekat Tijaniyah, wiridnya sama. Nah, di dalam tarekat-tarekat lain lah, itu misalnya satu tarekat itu lain-lain dah. Nah, lu pernah dulu tarekat yang lain kan? Nah, di tarekah dahulu ulun ada di masyarakat ini pada sama tarekahnya pakai la ilaha illallah wa la syarikalah. Nah, masyarakat yang lain la ilaha illallah fi kulli lamhatin wa nafsin adad muwasi'a ilmullah lain-lain. Istighfarnya adalah astagfirullahaladzim wa nadhirul qayyum untuk wilayah dan astagfirullahalazim aja. Nah, salawatnya adalah salawat ummi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa sallim ada juga Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin aja macam-macam ya. Nah, ada kita alhamdulillah dengan segala puji bagi Allah di mana aja ikhwan Tijani tulak ke mana aja nang dibacanya sama. Nah, itu kelebihan Thariqah Tijaniyah. Terus فأينما ذهب المريد التجاني إلى أي بلد من بلاد العالم الإسلامي بها إخوان له متقيدون بهذه الطريقة المشرفة وسوف يقرأ معهم الوظيفة جماعة بنفس طريقة قراءتها في بلده ولله الحمد والمنة. Fatilka mayyizatun tamayyazat biha hadhihi tariqah wa nad'ullaha ayyudima alaina hadhihi ni'matal kubra wa ayyahfazaha minat taghyiri wa tabdili. Maka kemanapun seorang ikhwan Tijani berangkat pergi ke salah satu negeri di negeri-negeri Islam yang mana di situ ada ikhwan Tijani yang berpegang dengan tarekah ini, dengan tarekah yang dimuliakan ini, maka dia akan membaca wazifah berjamaah dengan cara yang sama. Nah, dengan cara yang sama dalam membacanya. Nah, cara yang sama dia membaca di negerinya. Nah, artinya kalau ada perbedaan. Nah, inilah sebuah pujian. Nah, ini patut nikmat yang harus kita syukuri dengan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan sebuah keistimewaan yang mana Thariqah Tijaniyah ini teristimewa dengan hal ini daripada tarekat yang lainnya. Dan kita pun berdoa kepada Allah semoga dikekalkan nikmat yang besar ini kepada kita dan dijaga oleh Allah Ta'ala daripada perubahan ataupun pergantian. Nah, ini di sini nikmat yang harus kita syukuri. Kita misalnya tulak ke negara orang, di situ ada tarekat Tijaniyah sama, kalau beda. Kita tulak misalnya ke Afrika, ke Nigeria, ada Tijaniyah di situ. Kada berbeda. Kita tulak lagi ke Arab misalnya, ke Tunisia sama, ke Jazair sama, ataupun kita ke Eropa, Tijaniyah ada di Eropa, ada di Prancis, di Lyon sama. Nah, ada lagi juga di Italia sama. Ada lagi di Barcelona, di Madrid sama wiridnya.
Ada lagi sampai ke Amerika, di White House tuh ada jauhnya, ada zawiyah situ. Sekitar 1 kiloan dari Gedung Putih itu ada juga Ikhwan Tijani. Di Chicago di Amerika sana ada juga Ikhwan. Kalau jar Syekh Radigan Nun itu di tingkat berapa ratus sih din anunya gedung di Chicago tuh berapa lantai kah gedungnya tuh. Jadi sih din di situ Ikhwan berkumpulan baca wazifah lah. Nah, di apartemen yang tingkat 100 berapa gitu. Jadi sih Mbak Awan dah. Apartemen itu sakit tingginya Mbak Awan di situ. Nah, di mana-mana ada. Mereka terjadi di Amerika, di Eropa sudah. Nah, hanya ini kan ada juga di India. Muncul lagi nih kan murid-muridnya si Radigan Nun. Ya, di India ada juga tarekat Tijaniyah. Nah, kemana aja kita sama. Lepas wazifahnya ada berbeda. Istighfarnya sama, sholawatnya sama, zikirnya sama. Nah, itu merupakan sebuah keistimewaan dari tarekat Tijaniyah. Terus وأبناء هذه الطريقة المشرفة تجدهم متقيدين بأحد المذاهب الأربعة المعتمدة المالكية والشافعية والأحناف والحنابلة فمن اتهم فمن اتهمهم فمن اتهمهم بتهمة الخروج عن هذه المذاهب فهو مفتر عليهم لمخالفته لما هم عليه والله أعلم. dan pengamal-pengamal tarekat Tijaniyah yang mulia ini akan kalian temukan mereka juga memeluk ataupun mengamalkan salah satu mazhab yang 4 yang diperpegang, yaitu Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hambaliyah. Barang siapa yang mengira mereka, menyangka mereka telah keluar daripada mazhab yang 4, maka orang tersebut mengada-ada karena dia menyalahi dengan fakta yang ada. Nah, wallahu alam. Nah, jadi dalam tarekat Tijani kita kada dianjurkan untuk berpindah mazhab. Nah, ini sesuai dengan pertanyaan Bian tadi Bang Jali. Nah, kenapa? Karena ada bertaan yang mengamalkan tarekat Tijani ini nah, dari 4 mazhab itu ada. Dari Hanafi ada, dari Syafi'i ada, walaupun yang paling banyak tuh ya Maliki, yang Tijani ini itu mazhabnya Maliki paling banyak. Kenapa? Karena tersebarnya di Maroko, tersebarnya di Afrika. Afrika tuh banyak Maliki. Nah, dan Syekh Tijani Sidin sebelum Sidin bertemu Rasulullah juga mazhab Sidin Maliki. Nah, coba orang-orang besar seperti Tarekah, seperti Sidi Syekh Ahmad Tijani, Syekh Abdul Qadir Jailani, yang sudah bertemu Rasulullah secara langsung, ini sudah kada terikat mazhab. Kenapa? Karena bukan Sidin ini sudah bertemu Rasulullah. Nah, dalam level kutbania itu sudah kada akan terpisah lagi dengan Rasulullah. Kalau orang tuh bisi pangkat kutub, itu kan Rasulullah itu sudah kada terpisah. 24 jamnya Rasulullah melihat pun Rasulullah. Bahkan istilahnya hendak makan, hendak minum, izin Rasulullah. Hendak guring, izin Rasulullah. Nah, makanya ketika Syekh Tijani itu ditanyakan suatu hal, kenapa Sidin itu tetap Bismillahirrahmanirrahimnya itu berjahar. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sini kada bagaman. Kan di dalam Malikiyah itu kada wajib baca Bismillah itu. Karena itu bukan bagian dari surah Fatihah. Nah, ini perbedaan pendapat lah. Ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim yang ada dalam surah Fatihah itu bagian dari surah Fatihah. Nah, lalu mereka mewajibkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ada lagi yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim itu bukan bagian dari surah Fatihah. Nah, cuma itu pembuka setiap surah.
Ya bismillah, tapi hukumnya sunat saja. Kada wajib. Jadi bunda tuh membaca juga cuma bagamat Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nang penyaringnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, jadi kada wajib bagi bunda. Nah, Malikiyah seperti itu. Tetapi si Tijani, sih tetap Bismillah, banyaring Bismillahnya. Nah, antara muridnya ada yang bertanya, bagaimana pian membaca Bismillahirrahmanirrahim itu banyaring. Nah, sedangkan pian ini bermazhab Maliki. Nah, lalu jawaban si Syekh, kaifa aqtadi bi Malikin wa ana atalaqqa min sayyidina Rasulillah. Bagaimana jasin aku bisa belajar dari Malik sedangkan bagaimana hendak mengikuti Malik Yazidin mengikuti Imam Malik sedangkan aku langsung Yazidin belajar dengan Rasulullah. Tinggal yang dilihat sin Rasulullah itu Bismillah ya sudah Bismillah. Nah, jadi kada terikat lagi sebenarnya sudah orang selevel Syekh Tijani, selevel Syekh Abdul Qadir Jailani, selevel Syekh Salman Al-Madani, selevel Syekh Abu Hasan Al-Syazili dan mazhab itu kada terikat lagi. Kenapa yang dilihat sidin dalam Rasulullah tuh itu nang digawe sidin. Kada tahu mazhabnya apa. Nah, jadi kada menyalahkan bang lawan mazhab nih. Artinya apa? Orang-orang kayak kita itu terikat. Nah, kita masih belum lagi bertemu lawan Rasulullah. Jadi harus ada istimbat pikihnya. Amma pian sudah melihat Rasulullah langsung, betakun ramai. Wah, apalagi istimbatan dijawab sidin na kayak apa itu nanti gawe. Nah, cuma orang nangka ini karena orang yang selevel sidin ini karena sudah masyhur sidin itu bermazhab apa, itulah yang diketahui orang. Si Abdul Qadir Jailani sin masyhur bermazhab Syafi'i sebelum sin ke Hambali ya sudah. Jadi kan awalnya Syafi'i lalu jadi Hambali. Jadi sin masuk ke mazhab Hambali itu tujuan Syekh Abdul Qadir Jailani itu untuk melestarikan mazhab Hambali supaya jangan habis. Jadi mazhab paling sedikit diikuti itu mazhab Hambali. Bahkan dahulu ada suatu pada zamannya di Mesir itu sempat rahmatnya pengikut mazhab Hambali itu diberi insentif oleh pemerintah. Artinya mun ada nah hendak nih memegang mazhab Hambali mengikuti dengan ijtihad Imam Ahmad bin Hambal itu dapat bulanannya dari pemerintah supaya orang tuh semangat memegang mazhab Hambali. Nah, ya dapat BLT lah mungkin udah gini supaya lestari mazhab Hambali itu jangan hilang karena kan Syafi'i jelas di Mesir. Nah, kalau Maliki jelas juga. Nah, Hanafi ini yang mayoritas di dunia ini Hanafi. Nah, ini kada terlepas dari peran Turki Utsmani. Turki Utsmani itu mazhab resminya ketika berkuasa itu adalah Hanafi. Nah, jadi kan Turki Utsmani itu sempat jadi menguasai dunia kan. Dan itu bermazhab Hanafi. Nah, jadi hari ini Hanafi itu yang paling banyak di dunia. Karena di negara-negara Asia Tengah, nah India, Pakistan, itu Hanafi banyak. Bangladesh, nah itu Hanafi. Nah memang Imam Hanafi itu luar biasa. Ijtihad Sidin itu luar biasa. Bisa menantang zaman gitu lah. Nah, ijtihad Imam Hanafi itu luar biasa. Cara berpikirnya luar biasa. Luar biasa. Termasuk dalam masalah zakat tuh kan sin pakai duit boleh gitu nah. Tapi Imam Hanafi sudah lama sembahyang gitu. Nah, jadi kalau Malikiyah ini ajaib Maliki ini. Imam Malik itu di Madinah. Cuma justru mazhab Sidin lestarinya tuh ada di Madinah. Nah, lestarinya kan mazhab Malik itu di Mesir ada di ujung-ujung sana daerah Asyut, daerah ujung-ujung Mesir, Sudan, nah arah ke Afrika situ perbatasan tuh banyak Malikiyah sampai ke Maroko sampai ke Tunisia tuh Malikiyah tuh.
Nah jadi di Mesir itu ada 4 mazhab. Ada keempatnya terserah aja empat mana kami itu. Tak karena imamnya Hanafi Hanafi, tak karena imamnya Syafi'i Syafi'i, tak karena imamnya Maliki Maliki, ada bapak biasa dah di Mesir itu. Nah cuma ulun salut di situ dengan cara berpikir masyayikh itu. Jadi ada dahulu rahmatnya kisahnya datang lawan syekh nih, hendak belajar mazhab Syafi'i. Nah, kan ditanyakan syekhnya, "Ikam orang mana?" Ulun orang daerah sana, "Ikam cin sudah belajar lu mazhab Maliki bujur-bujur." Belum bang lagi. Nah, jisin belajar lu bujur-bujur mazhab Maliki kuasai dulu. Di daerah Ikam itu, jisidin kada banyak Syafi'i, banyaknya Maliki. Namun Ikam jisidin belajar lawan aku mazhab Syafi'i, sedangkan Ikam belum mutqin lagi mazhab Maliki, bulik kena mau orang abut, mau orang ribut lagi jisidin. Nah, jadi suruh dulu. Dah aku belajar. Nah, itu luar biasanya di Mesir tuh. Kada aneh lagi itu sudah. Nah, jadi kita tarekat Tijan ini kada terikat dengan mazhab tertentu lah. Walaupun mazhab Syekh Tijan itu Sidin Maliki. Ini penting untuk tekankan. Kenapa? Karena ini bisa dijadikan argumentasi oleh orang lain untuk kada menyepakati tarekat kita. Kenapa mau nikam jadi umpat Tijani? Maka si Tijani itu Malikiyah. Maka mau nikam Syafi'iyah. Ini beda ruang. Ini madrasah tarbiyah ruhiyah. Madrasah pendidikan rohani kita. Kada ada kaitannya dengan fikih. Fikih ya dibebaskan kita hendak umpat pendapat mana. Kita hendak sembahyang al-qab niqab. Warnanya lah al-qabdu. Nah, kita kan ini Allahu Akbar. Nah, kita kan mengikuti tangan. Nah, mazhab Maliki kada mengikuti tangan. Isdal. Allahu Akbar belapas. Nang mana nang bujur? Dua-duanya bujur. Rasulullah sidin suatu hari pernah sidin mengikuti tangan. Nah, al-qab suatu hari pernah jusin isdal. Belapas tangan. Nah, di Maroko orang belapas tangan. Allahu Akbar bertahan belapas. Ulun dulu sempat yok di Mesir tuh buat Afrika tuh kayaknya memang Allahu Akbar. Nyamannya li lemah ulun. Santai bener sembilan ulun. Lemah ulun gitu bang Bian. Nah, pelak itu julung. Padahal itu ada mazhabnya dan itu Rasulullah dicontohkan sidin juga. Nah, jadi perbedaan mazhab itu bukan karena perbedaan iya kan banyak orang salah menggambarkan. Wah, yang itu kada paham hadis. Bukan kada paham hadis. Hadis itu macam-macam. Ada sahabat melihat Rasulullah bakunut, ada sahabat melihat Rasulullah kada bakunut, ada sahabat melihat Rasulullah berpingkut tangan, ada sahabat melihat Rasulullah belapas tangan. Bertahan jujur, kada ada salahnya. Nang salahnya nang tahu sebuting aja. Nah, lalu menyalahkan orang. Nah, memang di daerah kita ini Syafi'i, kita pelajari Syafi'i bujur-bujur. Nah, cuma sesekali kita harus tahu juga perbedaan itu. Supaya kita jangan menyalahkan orang. Nah, ini penting bagi kita. Nah, ulun ngajari pian berpikir tuh. Apa yang kita anut, apa yang kita yakini, apa yang kita amalkan, itu bagi kita tuh yang paling baik. Bagi kita, bagi orang lain kisah. Bagi orang pun orang yang paling baik. Jangan kita jadi ampun orang. Itu juga ampun orang yang kita paksakan jadi ampun kita. Nah, itu paling penting. Artinya apa? Dalam ruang tarekat kah? Dalam ruang fikih kah? Sama kayak itu juga. Kita meyakini mazhab Syafi'i mungkin yang paling pas menurut kita. Menurut orang lain lagi. Nah, kita meyakini pulang tarekat Tijani paling pas untuk siapa? Untuk kita. Untuk orang lain lagi. Kemudian pulang dalam tarekat Tijani ini kita ada masyrab yang paling pas untuk kita siapa? Ya masyrab Abuya. Ampun orang lain lagi.
Jangan kita paksakan ampun orang jadi ampun kita jadi ampun orang. Jangan. Nah ini penting dibangun supaya kita tuh jangan fanatik. Fanatik tuh memang fanatik haruslah, bukan sebuah istilahnya aib. Fanatik tuh ada. Fanatik tuh harus kita. Karena dalam setiap kelompok tuh pasti ada fanatismenya. Kalau ada fanatisme tuh kan ada rame. Misal nih, main bola Indonesia lawan Malaysia, pasti ada fanatismenya. Mungkin ada fanatismenya kan tidak main bola tuh. Barang aja siapa karena main bola gitu. Malaysia karena menang aja, Indonesia karena menang. Kan mau apa pasti ya gitu Indonesia. Nah kayak itu kan kita wajar fanatisme. Nang kada boleh itu apa? Nang kada boleh itu menyambat ya ampun orang. Malaysia ini harimau Malaya, macan ompong ya misalnya macam-macam lo. Garuda nih macam-macam bisa sambatan tuh nanti nang kada boleh. Mengunggulakan ampun orang tanpa merendahkan ampun orang tuh ada apa fanatik tuh. Mengunggulakan ampun kita tapi jangan sampai merendahkan ampun orang. Nah itu kita boleh. Itu fanatik yang boleh nah itu kita unggulakan ampun kita tanpa merendahkan ampun orang. Itu fanatik yang bujur. Nah kalau fanatik yang salah mengunggulakan ampun kita merendahkan pun orang. Nah ini kada boleh. Nah itu sama dalam bermazhab fikih. Kita unggulakan ampun kita. Oke, kita unggulakan Syafi'iyah merendahkan ampun orang. Betorekat kita unggulakan ampun kita tanpa merendahkan ampun orang. Kayak itu juga kita dalam bermasyarakat, ayo kita unggulakan ampun masyarakat kita tanpa merendahkan masyarakat orang. Nah ini penting benar. Kenapa banyak Fitri siapa Mustafa nih. Banyak Baihaqi, banyak Mustafa, banyak Rahmatai. Orang tahu sudah belajar Fikhu ala Mazhabil Arba'ah tuh belajar sudah. Tahu ada perbedaan pendapat Malikiyah tuh kayak ini, Hambaliyah tuh kayak ini. Cumanya apa? Kadakawa melihat orang berbeda pada perguruan. Padahal sudah belajar nih dalam fikih Maqarin itu kan fikih perbandingan tuh artinya wajar kebenaran tuh kada satu. Kebenaran tuh bisa datang dari mana aja. Kada harus bila aku bujur kamu pasti salah. Kada kayak itu bisa aja aku bujur kamu bujur juga. Nah bisa kayak itu kebenaran. Nah tapi karena kada terbiasa walaupun sudah belajar teorinya kada terbiasa berbeda pendapat kada kawa melihat orang berbeda pada perguruan. Pokoknya guru memang sudah lain pada guruku parai. Nah ini kada kawa dia orang kayak ini nih harus dipahami, harus dipahamakan. Nah, lain pada guru seorang belum tentu salah. Nah jadinya kada terbiasa gitu nah, kada terbiasa berbeda pendapat. Tahu aja berbeda pendapat itu memang ada di dalam Islam. Bahkan perbedaan antara pendapat itu sebuah rahmat dari Allah Ta'ala gasan kita. Coba penmun kebenaran tuh kada ada berbeda kita. Lapah benar, sebuting mazhab aja lucut kita. Karena itu ada kaitannya dengan iklim kadang-kadang mazhab. Nah, misalnya kalau kita di negara tropis ini nyaman-nyaman aja, wudu misalnya. Nah kalau orang kayak di Rusia itu kayak apa biar dalam urusan tayamum itu harus lebih longgar. Karena ini berwudu bisa bermatian. Musim dingin tuh berwudu tuh bisa bermatian. Jangankan berwudu di Rusia itu matinya nih. Pemanas ruangan mati sekeluargaan. Rusak pemanas ruangannya mati sekeluargaan. Ya dipilih-pilih barat tuh makanya batung kolo biasanya bapandirannya bule-bule tuh ada tungkunya di rumah tuh. Nah itu kan yang manual pemanasnya tuh. Nah mau ada kita betungku nak itu bapak nak ada betungku nih panas-panas sudah. Apalagi mati lampu bah. Ampun udah kita nih. Nah, mun orang betul panas tuh nah di Eropa tuh mati, di Rusia tuh nah ada semua melihat pun beritanya sekeluargaan mati gara-gara pemanas ruangan tuh mati rusak. Nah bayangkan pian mun baudu nang itu
Bamatian jangan wudu apalagi mandi wajib. Nah, kawalah kita masalah tayamum tuh mun bakara karas, boleh tayamum. Pokoknya harus wudu, harus begini. Mun ada banyu aja, ada kawa. Nah, jadi ada kaitannya dengan iklim, dengan keadaan. Itulah ijtihad fikih. Kita harus terbiasa berbeda pendapat dan harus terbiasa melihat kebenaran itu dari berbagai sisi. Jangan ampun kita, jadi kita kajal. Nah, bila kayak ini kita akan dapat kedamaian, ketentraman tuh kada dapat. Ujungannya apa? Ampun kita, jadi kita kajal. Baharatan aja terus, hendak memanangan aja terus, merasa paling bujur aja terus. Sampai kita bertorekat, kita kada dapat esensi torekat. Torekat kita ampih merasa diri itu paling bujur, nah itu salah satu esensi torekat. Kita ini kan sudah anak melebur nih bertorekat nih. Mun pecangan diri itu pengarasan, merasa paling bujur, katuju menyalahkan orang, katuju memponis orang, torekat apa? Itu torekat apa nah itu? Nah itu kada sesuai dengan ajaran kita lihat. Nah kayak apa Abuya tuh nasi tes. Ulun rancak bertanya lawan tes. Perdebatan nang istilahnya melibatkan ulama tokoh Tijaniyah ini nah baik nama nang sekarang tanya lawan Buya. Mana Buya menanggapi sidin? Jawaban Buya tuh lah Pak. Jisidin. Murid Syekh Tijani ini jadi Buya kayak umat Rasulullah. Maksudnya kayak apa tuh Buya? Jisidin Rasulullah yang jisidin. Umat Rasulullah ini macam-macam kalau jisidin. Ada nang sunnah, ada sunni, ada syiah, ada wahabi, yang macam umat Rasulullah ini ada nang liberal. Nah, di dalam tarekat Tijaniyah pun macam-macam juga aja Bu ya. Artinya apa? Santai aja. Enggak itu nah. Bahkan Yazidin belum pernah mendengar Sidin berucap mengutip yang terdapat di dalam bait Zubat. Ada nih antara Syekh Fulan di dalam tarekat Tijaniyah lah. Muqaddam bulan nyambat muqaddam bulan nyambat muqaddam bulan. Jadi Buya apa? Ini orang-orang alim sama-sama pada alim lah. Sin mengutip bait yang ada di dalam Zubat. Wa ma jara bainas sahabati naskut. Apa yang terjadi di antara sahabat Nabi? Itu kan di Zubat perkhilafiyah, perbedaan pendapat sampai terjadi peperangan antara Sayyidina Ali, Sayyidina Aisyah, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Kita tuh berdiam. Artinya kadang mau komentari. Itu juga Wamajar bina sahabati naskut. Apa yang terjadi di antara murid-murid saya ini, kita diam aja Bu ya. Nah makanya Buya tuh sini bisa rasuk lawan siapapun. Bisa menjalin hubungan terus din. Karena sih kadang mau empati. Nang A datang nyambeti nang B sih berdiam aja, B nyambeti nang A sih berdiam aja. Nah, diam aja terkuri-kuri hingga sih din. Kadang nak tahu sih masalah tuh nang hendak sih ketahui itu. Ini apa nang kau diambil ilmu dari orang ini nah? Nah, kayak apa menjalin hubungan baik lawan orang ini yang mana sama-sama murid Syekh Tijani. Nah, ini orang bertarekat. Lalu hati itu bersih. Nah, ini orang bertarekat gitu. Nah, ulun dapat ambil kesimpulan dari Buya itu nah. Lalu akhirnya kita damai, tentram, nyaman hati itu. Pun pacangan kita semakin merasa paling bujur bertarekat tuh. Lalu kita menyalahkan orang atau jumpunis orang. Nah, berarti ada nota salah dalam pemahaman kita nih. Nah, terus sedikit. وقد قال شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه سائق السعادة الإلهية يسوق إلى هذه الهجرة أقواما والصارف إليه يصرف عنها أقواما آخرين أسأل الله العلي القدير أن يجعلنا من أهل السعادة الدنيا وأخرى وعلى الله قصد السبيل. Dan Syekh Ahmad At-Tijani berkata, semoga Allah meridai beliau, penyeru keberuntungan Tuhan itu membawa manusia
ke hadrah, membawa kaum-kaum kepada hadrah ini. Nah, artinya Allah Ta'ala menyeru orang-orang menuju hadrah tarekat Tijani ini. Nah, sedangkan Allah juga memalingkan manusia daripada hadrah ini. Nah, jadi ada nang Allah Ta'ala arahkan hatinya menuju hadrah tarekat Tijaniyah. Kemudian Allah Ta'ala sendirilah juga memalingkan orang-orang ataupun manusia tertentu tadi dari hadrah tarekat Tijaniyah. Artinya apa? Murni ini urusan hadrah Allah Ta'ala langsung. Nah, kita boleh berkehendak si fulan, si fulan, si fulan, misalnya hendak mengamalkan tarekat Tijani, misalnya anak-anak kah, nah, misalnya witan kah, laki kah, bini kah, tapi orang tadi kawa bujur kadanya mengamalkan itu adalah urusan hadrah Tuhan langsung. Kita minta kepada Allah yang maha tinggi lagi maha kuasa agar menjadikan kita termasuk orang-orang yang beruntung baik di dunia dan di akhirat. Nah, dan atas Allah lah segala tujuan perjalanan kita. Nah, ditulis oleh Syekh Ahmad Muhammad Hafiz At-Tijani, Syekh Tarekat Tijaniyah di negeri Mesir Al-Arabiyah, di Republik Negeri Mesir. Ditulis pada hari Selasa 19 Jumadil Awal 1428 Hijriah di Kairo bertepatan dengan 5 Juni 2007. Ini hanya pengantarnya kita baca insya Allah karena di pertemuan selanjutnya hanya kita baca daripada muqaddimah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Hafiz At-Tijani. Mudah-mudahan kita terus bisa mengkaji tarekat sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Ada yang ditanyakan? Nggih. Jadi gini, yang bertemu dengan Rasulullah SAW secara jaga setelah periode kehidupan Rasulullah itu bukan hanya Syekh Tijani, itu dulu nang ulun nak garis bawahi. Banyak wali-wali besar yang bertemu Rasulullah. Mobil khusus nang orang mencapai derajat qutbaniyah. Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Abdul Hasan Asyadili, Syekh Ahmad Al-Rifai, Syekh Ahmad Al-Badawi, rata-rata semuanya bertemu dengan Rasulullah di dalam sejarah hidup mereka. Nah, artinya apa? Di sini sebagai jawaban kepada orang-orang yang mengingkari tarekat Tijaniyah. Apabila ada orang mengingkari tarekat Tijaniyah gara-gara aja dapat langsung dari Rasulullah. Nah, orang ini sebenarnya bukan hanya mengingkari tarekat Tijani, makanya mengingkari siapapun yang bertemu Rasulullah. Itu diingkarinya juga berarti. Nah, makanya aneh kalau ada orang yang menghantam tarekat Tijaniyah dengan argumentasi tadi, tapi dari kalangan sufi juga. Guru ikam pak kayak pak. Nah, misalnya dalam tarekat ikam pak kayak pak. Nah lalu bingung akhirnya. Nah ini kada kawa istilahnya dijadikan argumentasi gesan menghantam kita lah. Satu-satu. Yang kedua, Sayyiduna Syekh radhiyallahu taala anhu Sidin bertemu dengan Rasulullah SAW, lalu Rasulullah menyampaikan suatu hal nang mana itu kaitannya bukan suatu nang qat'i. Nah, jadi Syekh itu bukan Sidin menerima syariat hanya dari Rasulullah katanya. Tapi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Syekh Tijani yang Sidin dapati itulah itu biasanya perkara-perkara fadail, targhib wa tarhib. Nah, kelebihan mengamalkan ini apa? Nah, kemudian lagi bila misalnya orang ini membaca dengan bilangan sini, makanya insya Allah akan dapat ini. Nah, seperti itu aja. Artinya Sidin kada akan merubah hukum yang ada di Quran, yang ada di hadis. Hukumnya tetap hukum. Kalau itu sudah pasti wajib, kada mungkin dirubah jadi sunat dalam Tijani.
Nah, misalnya sholat 5 waktu kan mungkin dirubah jadi sunat, atau misalnya nang haram kan mungkin jadi boleh. Namun sudah qat'i di Quran, di hadis, misalnya itu haram, kadang mungkin dirubah jadi boleh. Nah, jadi kaitannya yang disabdakan Rasulullah kepada Syekh Tijani itu urusan khasais. Nah, kelebihan-kelebihan, mengamalkan sholat fatih, kelebihannya ini. Nah, sini harus memberi amaliyah Jauharatul Kamal. Kan banyak juga ulama-ulama lain, wali-wali lain yang dapat juga amaliyah dari Rasulullah secara langsung. Kelebihannya ini juga. Nah, jadi kalau dikatakan hadis yang selepel dengan yang di masa Rasulullah hidup, ya tentu kadang gitu. Nah, cuma ini kalau dikatakan babnya tuh mubasyirat, kabar gembira guys kita. Jadi kada bakal Rasulullah itu sidin istilahnya kalau pas Siti Jani aku pertama tadi bertemu Rasulullah, uji Rasulullah sembahyang itu kada wajib, kada mungkin itu. Kalau ada seperti itu berarti lain Rasulullah nemu ucap tadi. Itu berarti hantu. Nah, itu pasti. Nah, jadi konteksnya seperti itu gitu nah. Nah, jadi Syekh Ahmad At-Tijani itu sidin bertemu Rasulullah, Rasulullah menyebutkan membaca istighfar sekian kali. Nah, jadi kan permulaan Thariqah Tijaniyah itu nanti bertemu Rasulullah, suruh beristighfar sekali, salawat 100 kali. Dalam masa 4 tahun tuh belum ada lagi la ilaha illallah. Jadi pagi sore wirsidin itu astagfirullah 100, salawat 100. Nah, sudah 4 tahun hanya disempurnakan la ilaha illallah 100. Hanya karena ada hailalah lagi. Nah, jadi itu kaitannya dengan amaliyah. Sama aja juga apa di walina lain kan ada kisah kelebihan minum kopi ya kalau seperti yang terdapat kalau kada khilaf tuh Syekh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mana sidin disebutkan ketika bertemu Rasulullah disebutkan Rasulullah kelebihan minum kopi, kemudian kelebihan lagi memegang tasbih. Walaupun kada bertasbih orang tuh ada tasbih di mana di kantongnya atau di awaknya itu seperti sudah orang bertasbih. Nah, itu ada kan kata-kata Rasulullah Nabi Allah berhadat, kemudian lagi minum kopi bila ada masih bawa kopi itu kelebihannya ini. Nah, minum kopinya nih gasan ibadah. Minum kopinya gasan bendom, udah kamu aja bang. Kayak naik kisahnya. Nah, jadi itu kaitannya seperti itu juga gitu nah kan. Itu kan kisahnya Abdullah Haddad tuh bertemu Rasulullah coba tolong beritahu dan ulun hadis nih beritahu dan ulun hadis nang kada pernah pian sampaikan lagi. Nah, lo kelebihan minum kopi, kelebihan bisi tasbih apa lagi sebutinnya? Ini 3 aslinya. Nah, itu yang seperti itu. Nah, itu kaitannya sama juga kayak Syekh gitu. Nah, sama kayak Siti Jani radhiyallahu taala. Bukan perkara nang merubah nang haram jadi boleh, nang wajib jadi sunnah, kada. Tapi perkara nang mubah lalu bisa jadi sunnah, jadi bagus gitu nah. Atau perkara nang sunnah tapi diungkapkan kelebihannya. Atau perkara-perkara nang kadada dulu disampaikan amaliyah-amaliyah itu lalu disampaikan Rasulullah kepada Sidin. Kajahuratul Kamal itu kan dibukakan Rasulullah kepada Sidin. Lalu diajarkan kepada kita. Nah, dan kelebihannya disebutkan ini. Nah, jadi beda ruang, ada orang oh gitu dia mendapatkan mengaku dapat kadang merubah syariat, dia merubah syariat, kita merubah. Tetap syariat itu harus kembali kepada Quran dan kita hadis. Ada dapat sih Tijani sini mengumpulkan hadis-hadis, misalnya aku bertemu Rasulullah, uji Rasulullah kini lalu jadi kitab hadis kadang itu. Bahkan si Tijani sih dia orangnya hafal sih dia hadis-hadis Nabi Bukhari hafal si Tijani kan. Nah, okay. Ada lagi? Lagi tanyakan? Ini adalah
Zarif. Coba Al-Fatihah. Iya kan. Allahumma